Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini KL akan membagikan sebuah kisah dengan judul Suami menuduh anaknya bukan darah dagingnya, kini dia gila karena ini. Kau bilang ini bukan anakmu. Kau tuduh aku bermain hati di belakangmu gitu. Tapi lihat sekarang siapa yang sebenarnya menyimpan luka dan dusta di bawah selimut rumah tangga kita, Mas. Perkenalkan, namaku Arini. Aku hanya ibu rumah tangga biasa yang dulu pikiranku sangat sederhana, cukup mencintai dan setia, maka rumah tangga pasti akan bahagia. Tapi ternyata semua itu runtuh 3 tahun setelah pernikahanku berlangsung dengan Dimas. Sebenarnya kami menikah karena cinta, atau setidaknya aku pikir begitu. Dulu dia adalah lelaki yang paling romantis yang pernah kutemui. Gajinya memang tidak besar, tapi ia pekerja keras dan terlihat tulus. Aku ikut pindah ke rumah orang tuanya, karena katanya kita akan menabung dulu sebelum punya rumah sendiri. Dan aku pun setuju. Tapi tak taunya saat masuk ke rumah itu, diri ini ibarat masuk ke medan perang yang tersembunyi. Ibu Dimas tak pernah benar-benar menyukaiku. Aku adalah tipikal pendiam, bukan tipe menantu yang bisa diajak gosip atau belanja ke pasar berjam-jam. Meskipun begitu, berusaha untuk memasak yang enak, bersih-bersih rumah, mengurus semuanya dengan sabar. Sampai pada akhirnya aku pun hamil anak pertama, yang lahir saat usia pernikahan kami menginjak 2 tahun. Nama anakku terkasih adalah Aksa. Dan siapa sangka, kelahiran Aksa justru merupakan awal dari semua kebahagiaan, penderitaan juga kehancuran rumah tangga ini. Karena pada akhirnya suamiku memperlihatkan perangai aslinya. Dia gak mirip aku sama sekali, ucap Dimas di suatu malam, saat Aksa baru 3 bulan. Kalimat itu memang terdengar santai, tapi menancap seperti paku ke jantungku. Dia benar-benar lelaki yang tega. Apa maksudmu, Mas? Tanyaku pelan. Sungguh tak mengira ayah anakku akan mengatakan hal di luar nalar seperti itu. Lihat matanya, kulitnya. Kamu yakin dia anakku? Tak mirip sama sekali denganku loh. Detik itu juga aku merasa tubuhku membeku. Tadinya kupikir dia hanya lelah, tapi ternyata itu semua baru permulaan. Beberapa hari kemudian, dia menuduhku selingkuh. Entah dari mana dia mendapatkan ide seperti itu. Katanya dia pernah melihatku membalas chat lelaki di akun Facebook. Padahal itu hanya ucapan selamat ulang tahun dan sudah kuhapus sejak lama. Itu juga hanyalah ucapan dari seorang sahabat lama, terjadi sebelum aku menikah dengannya. Bukankah hal itu sangat wajar? Terserah kamu mau bilang apapun, tapi aku gak bisa lagi menganggap Aksa sebagai anakku. Setiap lihat dia aku muak. Dia itu bukan anakku. Dia tak mirip aku sedikit pun. Ternyata air susu yang kuberi ke anakku seolah menjadi racun di matanya. Seolah aku adalah wanita yang tak tahu menjaga harga diri seorang istri dan ibu. Bagaimana mungkin aku selingkuh, sedangkan setiap harinya hidupku dihabiskan di rumah mertua. Mengurus urusan rumah layaknya pembantu. Keluar pun paling ke tukang sayur atau warung tetangga. Sungguh tuduhan suamiku sangat keji sekali. Pada akhirnya ku datangi mertua, tapi ibu hanya diam dan berkata, kalau anakku bilang begitu pasti dia ada alasannya. Bisa jadi kamu itu adalah wanita peselingkuh dan mengkhianati putra kesayanganku. Dia benar-benar tega mengatakan hal itu. Tak lama setelah tuduhan kasar itu, aku pun diusir. Dimas menyuruhku pergi tanpa membawa apa-apa selain Aksa dan beberapa baju di tas ransel. Keluar dari hidupku sekarang juga.
"Anak itu bukan darah dagingku," katanya sambil menutup pintu rumah dengan kasar. Aku pergi kembali ke rumah orang tua yang sejak awal memang kurang setuju ketika aku menikah dengannya. Tapi mereka tetap menyambutku dengan pelukan. Ayah memeluk Aksa dan berkata, "Kau adalah cucuku. Apapun yang orang lain katakan, bagaimanapun ceritanya, kamu adalah cucuku." Semenjak hari itu, aku mulai segalanya dari nol. Mencari kerja sambil mengurus Aksa. Kupilih bekerja dari rumah, jadi aku pun jualan online. Kecil-kecilan memang. Jualan baju anak, sabun organik, sampai cemilan homemade. Ternyata siapa sangka laku sekali. Lambat laun aku pun punya banyak pelanggan tetap. Uang mulai masuk. Aku belajar marketing dari YouTube, ikut webinar gratisan, sampai akhirnya bisa punya usaha sendiri. Tahun kedua, aku punya 3 reseller dan omset jutaan per bulan. Sementara itu, aku tak lagi mendengar kabar dari Dimas. Sampai suatu hari, ada DM masuk ke Instagram dari akun perempuan bernama Rizka. Isinya hanya satu foto. Foto Dimas sedang tidur di sofa, bertelanjang dada. Di belakangnya ada baju wanita tergantung di kursi. Dia juga bilang aku hamil anak orang lain. Tapi kenyataannya dia tidur sama aku bahkan sebelum dia menceraikanmu tahu. Tulis Rizka. Aku tak kaget, hanya terdiam. Ternyata selama ini dia menuduhku selingkuh hanya untuk menutupi perselingkuhannya sendiri. 3 bulan kemudian Rizka menghubungiku lagi. Dia berkata, "Tolong aku kabur." Aku ingin bilang, itu bukan urusanku, seperti itu. Tapi sebagai sesama perempuan, aku tak sanggup. Pada akhirnya aku bantu dia melapor ke polisi. Dan ternyata Dimas sudah dilaporkan oleh 2 perempuan lain karena kekerasan, termasuk kekerasan terhadap anak. Baru setelah itu Dimas menghubungiku. Dia bilang ingin bertemu Aksa, ingin meminta maaf. Kupikir akhirnya dia sadar. Tapi ternyata waktu kami bertemu di tempat umum, yang kulihat hanyalah pria kusut, lusuh, kehilangan pekerjaannya dan bicara dengan nada penuh dendam. "Aksa, dia masih kecil ya?" katanya bingung. "Kau bahkan tak tahu usianya ya?" tanyaku dingin. Dia terdiam, lalu matanya menyipit. "Kau pasti sudah banyak duit ya sekarang, pantas saja makin sombong." Dan saat itulah aku tahu bahwa Dimas tidak pernah menyesal. Bahkan sekarang bukan penyesalan yang dia bawa, namun keirian. Aku pergi dari meja itu sambil memeluk Aksa erat-erat. Beberapa bulan kemudian aku pun resmi bercerai. Pengadilan mengabulkan permintaanku penuh hak asuh. Dimas tak datang ke persidangan. Hidupku kini lebih damai. Aku sewa rumah kecil yang hangat, punya kendaraan sendiri, usaha pun terus bertumbuh. Aksa tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar dan penyayang. Kemudian di suatu hari, ibunya Dimas datang ke rumah. Aku hampir tak mengenalinya karena dia kurus, lesu dan tangannya gemetar. "Arini, maaf, semua ini salah ibu. Dimas sekarang di rumah sakit jiwa. Dia terlalu banyak pakai obat penenang campur alkohol. Sejak semua perempuan meninggalkannya, dia kini berubah jadi orang lain." Mendengar semua itu aku hanya terdiam. Ibu tahu sekarang, Aksa itu memang cucu ibu. Wajahnya mirip Dimas waktu kecil. Mendengar itu semua, tangisku pun langsung pecah. Namun bukan karena sedih, tapi karena keadilan kadang datang terlambat. Tapi keadilan itu akan tetap datang. Nah, terkadang luka yang kita terima bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kita jadi lebih kuat. Jadi jangan pernah meragukan diri sendiri hanya karena orang lain menolak melihat kebenaran.
karena kebenaran tak butuh diakui oleh semua orang. Cukup oleh hati yang tulus dan waktu yang adil. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL kali ini. Kita bertemu di cerita lainnya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.